Halo teman pemilih, selamat datang kembali dengan kami KPU Kota Binjai di Bilu, Bincang Pemilu. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu pilar yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam konteks tersebut, tokoh agama maupun lembaga keagamaan memiliki posisi yang strategis dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab warga negara. Pada hari ini, KPU Kota Binjai berkesempatan berdialog dengan Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG Kota Binjai untuk membahas upaya bersama dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di kalangan umat Kristen. Sudah hadir bersama saya Ketua BKAG Kota Binjai, Bapak Pendeta Sadra. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Oke Pak, sebagai pembuka, bisa Bapak jelaskan kepada teman pemilih apa itu BKAG dan apa tugas-tugasnya Pak? Terima kasih. Pertama, saya berterima kasih dan bersyukur boleh diundang ke acara Bincang Pemilu oleh KPU Kota Binjai. Saya Pendeta Sadra Simanjuntak, Ketua BKAG. Terima kasih untuk pertanyaannya. BKAG itu Badan Kerjasama Antar Gereja yang mengkoordinir kerjasama seluruh gereja-gereja yang ada di Kota Binjai. Jadi gereja apapun itu dia masuk di bawah payung BKAG yang ada di Kota Binjai. Sampai sekarang menurut data kami ada 68 gereja yang terdaftar di BKAG Kota Binjai yang berasal dari beberapa gereja interdenominasi. Jadi seluruh gereja apapun alirannya, apapun sekte-nya yang disebut dengan gereja masuk dalam ini BKAG. Jadi kerjasama BKAG itu kalau yang utamanya dalam perayaan-perayaan, dalam kegiatan sosial, perayaan contohnya perayaan Paskah, perayaan Natal, dan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya di mana gereja-gereja itu tidak ada ketersinggungan atau tidak ada gesekan baik secara dogma atau secara aturannya, kita bisa kerjakan bersama-sama seperti kegiatan-kegiatan sosial. Contoh nih bencana banjir ini. Jadi seluruh gereja membuat gerakan bersama-sama untuk membantu korban-korban banjir, lalu BKAG mengkoordinirnya bersama-sama. Lalu apa yang terkumpul nanti disampaikan kepada yang harusnya menerima para korban itu, jemaat-jemaat kita, dan juga yang disampaikan kepada pemerintah untuk disalurkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kiranya teman pemilih bisa mengetahui gambaran singkat tentang apa itu BKAG. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak menurut pengamatan BKAG ini terkait dengan gambaran partisipasi umat Kristen di Kota Binjai, terutama di pemilu dan pilkada sebelumnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau data kali ya, kalau data mungkin KPU sendiri yang punya data tentang berapa jumlah pemilih secara khusus yang Kristen di Kota Binjai. Tapi secara umum overall saya lihat bahwa masyarakat umat Kristiani khususnya ya, tingkat partisipasinya dalam pemilu itu cukup tinggi. Artinya tidak ada masyarakat Kristen atau sedikit lah saya bilang yang tidak berpartisipasi. Semuanya pada pengen ikut dan ambil bagian dalam pesta rakyat ini. Tapi menurut Bapak masih ada kendala kah untuk mempengaruhi umat Kristen ini memilih atau menggunakan hak pilihnya di pemilu ke depan? Ya. Seperti apa Pak? Kendalanya adalah ketika masyarakat yang memang dia mau ambil bagian dalam pesta rakyat ini, tapi dibenturkan dengan hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan perasaan bahwa suaranya tidak dihargai. Hanya sebatas contoh, kalau ada
paslon itu yang bermain politik uang gitu. Akhirnya dia punya prinsip, ya udahlah kita terima aja uangnya, tapi akhirnya nggak milih. Gitu dia. Jadi itu sangat merusak pola-pola demokrasi kita yang sudah baik ini. Kalau begitu, apakah isu politik dan pemilu ini masih dianggap sensitif di lingkungan gereja? Bagaimana tanggapan dari BKAG untuk menyikapi pandangan tentang isu pemilu dan politik ini di lingkungan gereja? Kalau secara umum sekarang gereja itu dengan kondisi masyarakat kita yang sudah cukup maju, ya, dengan sebaran informasi yang cukup terbuka di media-media sosial, itu berdampak kepada bahwa umat kita juga dari sisi gerejanya, dari sisi bahwa dia adalah sebagai jemaat di sebuah gereja, artinya ini bukan sesuatu lagi hal yang sensitif untuk dibicarakan, karena yang kita bicarakan adalah bukan personalnya, tetapi apa dampak yang dia kerjakan di tengah-tengah masyarakat setelah dia menduduki jabatan tertentu. Saya pikir ini yang perlu kita bangun bersama-sama, bahwa gereja itu bukan tempat yang tabu untuk berbicara tentang politik. Bahkan gereja itu harusnya menjadi sebuah ruang publik di mana ada pemikiran-pemikiran atau pola-pola pikir yang baik, yang membangun, atau yang semakin membentuk demokrasi kita yang baik. Kalau menurut Bapak katanya isu-isu politik ini tidak tabu lagi, Pak. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh BKAG atau langkah konkretnya untuk mendorong gereja-gereja terutama umat Kristiani berpartisipasi dalam pemilu ke depannya, Pak? Terutama khususnya kan untuk generasi muda umat Kristen yang agak terlalu suka politik seperti itu, Pak. Cuek gitu. Iya, cuek. Ya, yang pasti yang pernah kita terapkan terus, karena saya gereja AKBP, pendeta di gereja AKBP, yang pernah kita lakukan itu adalah sosialisasi, tapi dalam bentuk yang soft gitu ya. Soft dalam artian, contoh misalnya pada saat menjelang pilkada itu ada beberapa minggu terminnya, ada beberapa waktu lamanya, kita bolehlah mengingatkan kembali jemaat-jemaat kita lewat khotbah, tapi bukan untuk mengarahkan pada satu pasangan atau satu calon gitu ya, tapi tetap pada proses untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari demokrasi yang baik ini. Yang kemudian dengan perjumpaan-perjumpaan, tentu masyarakat atau jemaat-jemaat kita itu kan mereka kan punya simpul-simpul. Kalau misalnya contoh di gereja HKBP yang saya terangkan, contoh misalnya di sektor-sektor ini, di sektor-sektor atau di lingkungan-lingkungan begitu ya, itu kan ada penatuannya, ada para. Ini juga boleh di perjumpaan mereka, di kegiatan-kegiatan gereja yang ada di lingkungan atau sektor itu, ini bisa dibicarakan dengan soft, tapi memang harus dibatasi dalam artian tidak menjurus kepada salah satu pasangan yang akan dipilih, tetapi bagaimana mengajak seluruh masyarakat, ayo kita ini memiliki suara yang sama dan itu sangat berarti bagi demokrasi. Jadi jangan ditimbulkan kalau kita misalnya nggak sama pilihannya, beda pilihannya, ya kita abaikan. Tapi kalau kita merangkul semua, pokoknya dia harus menggunakan pilihnya. Terkait pemilu kemarin, Pak, ada nggak, Pak, yang terbagi dari dua kubu di pemilu sebelumnya? Ada cerita-cerita menarik mungkin ada dari gereja itu terbagi karena beda pilihan politik seperti itu? Jangankan dua kubu, sesuai dengan jumlah pasangan calon itu pasti terbagi, kan begitu dia. Ada yang ke nomor 1, ada yang ke nomor 2, ada yang ke nomor 3, ada yang ke nomor 4. Kemarin kayak bang dibikin berapa? 5 calon, satu untuk wali kota. Ya, pasti akan terbagi. Cuman pengelompokan itu adalah sesuatu yang wajar. Berbeda itu adalah kekayaan, kan begitu dia. Nah, setelah pesta itu selesai, kita akan kembali kepada ruang yang sama, kepada tempat kita, kalau dalam bahasa Bataknya marsaor, tempat kita bersekutu bersama, kan begitu. Jangan jadi meninggalkan. Ya berbeda sementara itu silakan, tapi jangan sampai nggak cakapan, nggak sampai menjelek-jelekkan gitu kan.
bahkan dengan sikap-sikap yang anarkis yang lainnya. Jadi masih aman Pak yang di Masih lingkungan? aman, masih aman. Nah, kalau tadi kan saya singgung kalau generasi mudanya Pak bagaimana? Apakah tetap cuek-cuek aja atau ngikut alur? Nah, saya kira begini, itu betul. Kalau yang saya perhatikan ya, saya amati generasi muda ini ya, mulai dari ya mungkin itu yang di generasi Gen Z namanya ya, itu ada beberapa pola atau beberapa jenis gitu ya, jenis dalam artian sikap mereka. Ada yang ngikutin alur, pokoknya dia ngikutin apa yang disebut, apa yang dipilih orang tuanya ya gitu. Terus ada yang memang cuek gitu ya. Ada juga yang hanya mementingkan yang penting ada ininya, ada, kalau saya bilang yang penting ada uangnya kan begitu. Nah, tapi ada juga yang kalau kita arahkan, Dek, kau udah ada pilihan untuk calon wali kota. Nah, kenapa Mang? Kan begitu istilahnya. Kita ke nomor ini ya, kan gitu. Dia terus jawab, oh enggak Mang, aku nanti mau milih sesuai dengan apa yang aku yakini, apa yang tubuhku lihat dulu Mang, kan gitu. Ada juga yang mandiri seperti itu. Saya pikir kita senang dengan yang terakhir ini. Artinya dia memang benar-benar memilih itu murni menggunakan hak pilihnya, tetapi dengan wawasan yang sudah terbangun. Nah, gitu ya. Jadi bukan karena uang, bukan karena ini, bukan karena faktor orang tua, tapi dia benar-benar mengerti kalau yang dia lakukan itu adalah untuk memilih, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk yang lebih luas, untuk negara dia, untuk kota dia, dan untuk lingkungan dia. Seperti itu ya. Saya benar. Jadi yang mau saya sampaikan, hal-hal seperti ini sangat bagus. Yang saya lihat, yang kalau KPU Kota Binjai menggunakan namanya podcast Bilu, mungkin untuk adalah cara kita untuk mengedukasi bahwa memang pemilih itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, bahkan kita harus membangun negara ini dengan demokrasi yang tepat dan benar. Tadi Bapak kan agak menyinggung sedikit kalau mau pilih ada ininya enggak? Nah, terkait itu Pak saya mau tanya, apakah di umat Kristiani atau sepengamatan Bapak masih ada pemikiran saya mau pilih kalau ada ininya di umat Kristen sendiri? Pertama-tama saya mau izin dulu kalau misalnya pada akhirnya saya akan ngomong agak sedikit vulgar. Memang masih ada, itu dia masih ada. Dan praktek-praktek seperti itu sepertinya seperti yang bukan saya sebut hanya di Kota Binjai, tapi di beberapa daerah adalah sesuatu yang ya hal yang lumrah gitu. Kalau bahasa Bataknya, sorong doa anak. Nah, kalau nggak adanya apa-apanya, kalau nggak adanya yang dia bawa gitu. Jadi kita perlu lagi membangun konsep berpikir pilkada itu apa. Bukan untuk kebutuhan sesaat, bukan hanya untuk kebutuhan pada saat hari H pemilihan, tapi yang kita lakukan adalah untuk 5 tahun ke depan, untuk generasi berikutnya. Apa yang kita lakukan sekarang ini nilainya itu bukan pada saat ini. Ya kalau misalnya ada yang nerima 20, bahkan ada yang sampai nerima 15.000 pun diterima kan gitu dia. Waduh, sayang sekali hak suaranya itu hanya diukur dengan kadar rupiah yang segitu kecil. Gitu. Jadi edukasi program-program edukasi seperti saya pikir lebih gencar dilaksanakan oleh KPU untuk kedepannya dalam bentuk ini juga bagus. Ya. Tapi yang lebih mendarat adalah kayak mana supaya ini juga sampai kepada simpul-simpul masyarakat. Kalau kami kan agak simpul masyarakat kan dalam konteks yang lebih luas. Tapi kalau misalnya kegiatan ini sampai kepada contoh misalnya kepada itu tadi tokoh-tokoh masyarakat, di simpul-simpul masyarakat yang sangat dekat bersentuhan dengan pemilih itu langsung sendiri, mungkin edukasi dia akan lebih baik. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nanti Bapak jelaskan kalau gereja pun ikut andil untuk mengedukasi umat Kristiani dalam pemilihan atau menggunakan haknya. Ya. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana pandangan khususnya Badan Kerjasama Antar Gereja ini dalam perlibatan gereja dalam sosialisasi pemilu yang edukatif dan non politik bersama KPU? Saya pikir dalam hal itu ya kita siap untuk mendukung KPU untuk menjalankan proses pesta demokrasi yang benar ini, proses demokrasi yang tepat ini.
proses demokrasi yang memang betul-betul tujuannya adalah untuk membangun negara ini ke depan. Kita siap. Kayak di sini kemarin KPU Kota Binjai pernah adakan, kalau nggak salah saya ada beberapa kali termin itu yang melibatkan tokoh-tokoh agama, itu sangat bagus. Artinya kehadiran dari tokoh-tokoh agama sebagai representasi dari agama tertentu itu mungkin akan dilihat umatnya, oh ternyata pemilih pilkada yang benar itu seperti ini. Kemarin yang terakhir doa bersama, bagaimana 5 agama itu berdoa bersama untuk mendoakan proses pilkada yang baik, damai, aman, lancar. Ya akhirnya contoh kayak di Kota Binjai ini, saya pikir nggak ada riak-riak. Cuman kemarin itu karena datang aja banjir, ada penundaan akhirnya kayak gitu. Tahun yang lalu itu aja. Jadi Badan Kerjasama Antar Gereja ini siap-siap aja Pak untuk diajak kerjasama dengan KPU Kota Binjai. Apapun bentuknya kita akan sepanjang itu dapat kita lakukan bersama, kita kerjakan. Oke Pak, sebagai pertanyaan penutup Pak terakhir, apa pesan Badan Kerjasama Antar Gereja kepada umat Kristen di Kota Binjai dan juga pesan BKAG untuk KPU Kota Binjai sendiri Pak sebagai penyelenggara pemilu tingkat Kota Binjai? Itu. Baik. Yang pertama, kalau dari BKG-nya ya, BKG itu punya level yang sama dalam artian institusi untuk bersama-sama menjaga masyarakat ini di negara demokratis kita ini. Kalau dari saya pribadi, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang di negara demokratis tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Tetap semangat, ayo tetap ajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, karena satu suara itu sangat berarti untuk keberlanjutan kehidupan demokratis kita di negara ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sadrak Simanjuntak selaku Ketua BKAG Kota Binjai. KPU Kota Binjai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Binjai atas waktunya. Dan melalui dialog ini, KPU Kota Binjai berharap sinergi dan komunikasi yang baik dengan Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Binjai dapat terus terjalin, khususnya dalam upaya bersama mendorong partisipasi pemilih yang lebih luas, cerdas, dan bertanggung jawab. KPU Kota Binjai berkomitmen terus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih demi mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Kota Binjai. Oke teman pemilih, jangan lupa like, komen, share, dan untuk yang terakhir dari kami, salam KPU melayani.